Baik, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Febrian Riyadi. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun budaya berakhlak sebagai seorang aparatur sipil negara. Nah, di sini saya sudah bersama 5 orang itu dari kelompok 1 ya, pelatihan kasar CPNS 2022 angkatan ke-6 gelombang kedua, dan pada hari ini saya memberikan kesempatan untuk masing-masing memperkenalkan dirinya dulu sebelum kita mulai. Mungkin siapa yang pertama? Saya berikan kesempatan pada yang paling kiri dulu, kepada Mas Dimas. Silakan Mas Dimas. Halo Bang Rian, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mahendra Wijaya. Saya dari Kemenparekraf, unit kerjanya di Direktorat Pemasaran Ekonomi Kreatif. Halo semua, perkenalkan nama saya Lanta Hairunisa Sekedang. Saya dari Direktorat Standarisasi Kompetensi untuk Jabatan Analis Ekonomi Kreatif. Halo Bapak Ibu, teman-teman sekalian, nama saya Damar, nama lengkap Hizkia Damar Sagara dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Direktorat Pemasaran Ekonomi Kreatif. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Nada Akilah dari Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan untuk posisi analis kebijakan. Terima kasih. Terima kasih Bang Rian. Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya Iqbal Bramasta dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Direktorat Standarisasi Kompetensi. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas perkenalannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita sama-sama langsung membahas apa saja sih hal-hal yang dan strategi yang harus kita lakukan sebagai seorang aparatur sipil negara dalam membangun budaya berakhlak. Kita tahu bahwa nilai-nilai budaya berakhlak ini merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mungkin untuk yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Bisa saya serahkan kepada Mas Mahendra Wijaya untuk bisa memberikan strategi apa sebagai seorang ASN untuk membangun budaya berorientasi pelayanan. Oke, terima kasih Bang Rian. Terkait orientasi pelayanan, di mana kita tahu sebagai ASN memang sudah kodratnya adalah sebagai pelayan publik, di mana strategi yang bakal bisa dapat diterapkan adalah orientasi pertama. Kita juga harus tahu dulu nih, kita sebagai pelayan publik, kita tidak boleh mengeluh bagaimana banyaknya keluhan dari masyarakat. Kita juga harus bisa menerapkan diri kita dengan tipe-tipe perilaku mereka. Jadi ketika kita sudah melayani mereka itu tidak ada rasa kesal, tidak ada rasa terpaksa. Dengan dari hal tersebut kita dapat terus memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan dengan kesabaran yang penuh untuk memberikan pelayanan. Terima kasih Bang Rian. Baik, terima kasih Mahendra Wijaya atas penjelasannya bagaimana kita sebagai seorang ASN untuk membangun budaya berorientasi pelayanan. Baik, yang kedua adalah nilai dari akuntabel yang mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Lanta. Saya serahkan. Oke, terima kasih Mas Rian untuk kesempatannya. Saya akan menjelaskan untuk upaya membangun budaya berakhlak dari nilai akuntabel. Di sini kita harus mengerti akuntabilitas itu berarti kita mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu, khususnya untuk kinerja kita kepada atasan atau pimpinan. Dan cara membangun budaya kerjanya bisa melalui membudayakan disiplin dan jujur dalam mempertanggungjawabkan segala hasil kinerja yang telah dilakukan setiap harinya kepada subkoordinator maupun atasan kita untuk mempermudah evaluasi dan monitoring dari setiap pegawai, dan juga menggunakan barang milik negara dengan efektif dan tepat sasaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lanta. Wah, ini suatu hal yang sangat komprehensif telah dijelaskan oleh Mbak Landa untuk sisi dari akuntabel. Dari nilai selanjutnya adalah nilai kompeten. Dan nilai kompeten ini adalah tentang bagaimana kita seorang ASN untuk bisa belajar. Nah, ini saya serahkan kepada Mbak Nada untuk boleh menjelaskan apa strategi sebagai seorang ASN untuk upaya membangun nilai kompeten. Baiklah, terima kasih sebelumnya untuk waktunya. Jadi kita akan membahas nilai kompeten. Kalau menurut saya pribadi, sebagai seorang ASN ataupun pelayan publik, tentu kita harus kompeten untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jadi mungkin dengan meningkatkan kompetensi diri ini bisa dilakukan dengan mengikuti webinar ataupun pelatihan-pelatihan yang dapat dilakukan baik secara daring ataupun luring
sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Dan sebagai seorang ASN juga mungkin kita tidak boleh cepat merasa puas dengan kemampuan yang ada pada diri kita dan terus meningkatkan kapabilitas diri. Terima kasih Mbak Nada sudah menjelaskan nilai kompeten secara singkat, jelas, dan padat. Nilai selanjutnya yang harus kita ketahui bagaimana strategi untuk membangunnya adalah nilai harmonis. Mungkin bisa saya serahkan kepada Mas Damar, silakan. Baik, terima kasih Mas Rian. Kalau untuk harmonis, kalau menurut pandangan saya itu intinya adalah gimana kita bisa saling peduli dan menghargai perbedaan yang ada. Jadi dari dasar itu saya yakin bisa membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dan menurut saya cara paling mudah adalah berangkat dari diri sendiri dulu sebenarnya. Bagaimana kita bisa mempunyai pandangan bahwa kita harus menghormati setiap orang yang ada di lingkungan kerja kita, apapun latar belakangnya, yang baik dari agamanya, sukunya, dan rasnya. Dan dari situ saya percaya kalau orang-orang di balik itu sudah sering menghargai, lingkungan kerjanya pun juga akan jadi kondusif dan akan juga bisa saling tolong-menolong satu sama dengan yang lain. Terima kasih kalau itu untuk harmonis. Baik, terima kasih Mas Damar untuk penjelasannya. Dari diri sendiri juga kita bisa meningkatkan kesetiaan kita terhadap negara dan instansi kita. Nah, dari nilai kesetiaan ini berkaitan dengan nilai loyal yang bisa dijelaskan mungkin oleh Mas Axel Bramasta. Pada Mas Axel, saya silakan. Baik, terima kasih Bang Rian. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun budaya berdasarkan nilai loyal. Jadi kita sebagai ASN itu memiliki nilai loyal mulai dari lingkup terkecil yaitu tingkat unit kerja sampai lingkup yang luas yaitu tingkat nasional. Nah, bagaimana cara membangun budayanya? Yang pertama menurut saya adalah kita harus rajin mengikuti apel pagi. Kenapa? Karena di apel pagi itu sendiri itu ada kegiatan kayak membaca sila-sila Pancasila, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, di mana itu adalah sebagai bukti loyalitas kita pada negara, loyalitas dalam arti luas. Nah, berikutnya loyalitas dalam lingkup yang sempit di unit kerja, yaitu kita harus melaksanakan perintah atasan dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Karena sebagaimana kita ketahui, atasan itu memberikan arahan dan kerjaan kepada kita itu berdasarkan undang-undang dasar maupun peraturan perundang-undangan di kementerian kita atau di negara kita. Oke, mungkin sekian yang bisa saya gambarkan untuk nilai loyal yang menjadi dasar untuk kita membangun budaya instansi kerja kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Axel atas penjelasannya tentang nilai loyal ya. Masih ada 2 nilai lagi yang harus kita sampaikan sebagai strategi kita membangun budaya berakhlak sebagai seorang ASN. Yang 2 terakhir adalah nilai adaptif. Nah, mungkin nilai ini bisa saya lemparkan kembali ke Mas Damar. Kepada Mas Damar, saya silahkan. Baik, terima kasih Mas Rian. Saya akan coba kembali menyampaikan pandangan saya kalau untuk adaptif ya. Adaptif, saya percaya untuk bagaimana kita bisa terus berinovasi dan ya antusias dalam menghadapi perubahan ya. Saya berangkat dari diri sendiri lagi dulu, jadi bisa berangkat dari diri sendiri dengan cara tidak takut terhadap perubahan dan menganggap perubahan itu dengan pandangan yang lebih positif, di mana kita melihat perubahan akan membuat sesuatu yang jadi lebih baik ke depannya dan tidak akan takut terhadap perubahan tersebut. Dengan mindset seperti itu bisa membuat kita mungkin lebih cepat menyelesaikan diri dengan menghadapi perubahan dan juga mungkin akan menjadi lebih kreativitasnya makin bertambah karena kita akan berinovasi terus untuk menghadapi perubahan tersebut. Sekian, terima kasih dari saya untuk adaptif. Baik, terima kasih Mas Damar atas pandangannya terhadap nilai adaptif. Mas Damar selalu memiliki pandangan selalu memulai dari diri sendiri. Nah, untuk nilai yang terakhir ini kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita harus bersama dengan yang lain, yaitu nilai kolaboratif. Untuk nilai ini saya serahkan kepada Mas Dimas untuk bisa menjelaskan bagaimana membangun budaya berakhlak dari sisi kolaboratif. Terima kasih Bang Rian. Saya kembali akan menjelaskan terkait budaya berakhlak, tapi kali ini terkait dengan kolaboratif. Sebelumnya mungkin kita berbicara secara luas dulu di mana industri saat ini sudah tidak lepas
dengan hal-hal yang berbau kolaborasi, karena semua hal yang dulunya dikerjakan sendiri bahkan ketika dikerjakan secara kolaborasi akan menghasilkan nilai yang lebih besar. Ini kita sudah harus dapat menerapkan gimana sih kita harus berkolaborasi, jadi kita tidak bisa memikirkan dari individu kita lagi, namun kita berpikir secara kolaborasi dengan beberapa orang, tim, instansi, atau bahkan langsung pihak di luar dari instansi kita itu sendiri. Dan itu sudah sering sekali diterapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan semoga hal tersebut tetap bisa kita teruskan. Jadi kolaborasi itu akan terus menjadi sebuah budaya yang memberikan dampak baik dan nilai lebih kepada pekerjaan kita dan negara kita. Terima kasih Bang Rian. Baik, terima kasih tanggapannya Mas Dimas atas nilai kolaboratif. Saya simpulkan bahwa nilai berakhlak ini adalah salah satu nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam membangun diri sendiri untuk menciptakan diri sendiri lebih berkualitas dalam menjadi seorang pelayan publik yang hebat dan juga melayani negara. Nah, kita harapkan bahwa nilai berakhlak ini kita tanamkan di diri kita sendiri dan kita tularkan kepada orang lain, terutama rekan-rekan kerja dan kepada seluruh ASN yang ada di Indonesia. Kita harapkan dengan penerapan budaya berakhlak ini bisa kita menyumbangkan kontribusi yang besar untuk bangsa Indonesia sehingga Indonesia bisa berbicara di dunia. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kepada Mas Dimas, terima kasih kepada Mbak Lanta, terima kasih kepada Mas Damar, Mbak Nada, Mas Axel atas waktunya pada sore hari ini. Kita mudah-mudahan seluruh program kita, terutama dalam mengimplementasikan nilai berakhlak, akan selalu kita laksanakan sepanjang perjalanan karir kita di masa depan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.